Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi sekarang pertanyaannya, Tuhan bilang, siapa yang kuutus? Siapa yang kuutus? Ini aku, utuslah aku. Amin. Amin. Yesaya itu dipanggil jadi nabi usia 25 tahun. Yesaya hidup di kepemimpinan 4 raja. Ya, nanti baca di kitab Yesaya 1. Kalau Yesaya dipanggil Tuhan umur 25 tahun, berarti sebelum umur 25, dia pasti punya special relationship dengan Tuhan. Dia punya penyembahan yang sangat kuat. Dia ikut dibuang ke Babilonia. Dan itu cara Tuhan, seolah-olah Tuhan keluarkan dia dari bait Allah di Yerusalem untuk bicara dengan orang Israel di pembuangan. Yang menurut kitab Yesaya, orang Israel itu orang kepala batu. Dan itu Yesaya mengalami penderitaan fisik, penderitaan batin, dan bahkan dia mengaku sangat tidak layak. Tapi Alkitab mencatat dalam Yesaya 6, ada serafim yang mengambil bara api dan mengoleskan di bibirnya. Penyucian terjadi. Ketika dia disucikan oleh Tuhan, Tuhan tanya, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan mau pergi untukku? Yesaya muda menjawab, ini aku, utuslah aku. Kemana? Saya minta pemuda duduk di tempat aja. Ulangi refleksi tadi. Pacaran atau KDP masih sering ditemukan dan menjadi perhatian serius. Mulai dari pesohor hingga perwira menengah di Polda Metro Jaya terjerat isu perselingkuhan. Karena tersinggung seorang pria menikam temannya sendiri hingga tewas. Ini dilakukan pelaku saat dirinya di bawah pengaruh alkohol. Siswi SMA Negeri 1 Semarang tewas gantung diri di depan pintu kelas menggunakan dasi. Menyoroti tingginya angka kematian karena bunuh diri yang tidak dilaporkan bisa mencapai 800%. Oknum pelajar SMA berinisial D Polres Bengkulu menangkap keduanya saat hendak bertransaksi narkoba. 4 dari 100 pelajar dan mahasiswa pernah menggunakan narkoba. 1,9% dari angka tersebut rutin mengkonsumsi narkoba. Gereja besok pacaran masih ke Tuhan loh. Udah apa sih? Ini kita ibadah mau mulai tau. Ega, tuh mendatang ada apa lu datang? Udah dulu dong, gue mau fokus pelayanan nih. Ya ilah, si paling fokus pelayanan. Kemarin fokus gibahin temennya, anak cute. Sahabat saya sendiri lagi sih. Oh, jadi lo yang ngomongin gue. Gue pikir lo teman baik gue, ternyata cuma di depan doang yang baik. Udah deh, gue cuma nyanyiin dosa. Lo gak ada bener tau gak? Tim kami memenangkan 6.000 keluarga bagi Tuhan di 50 kota. Di China 3,5 tahun. Kebanyakan anak-anak muda. Dan di India Selatan, dalam waktu kurang dari 20 tahun, 50 juta orang Kristen baru dibaptis. Bukan pindah gereja, pindah keyakinan, pindah kepercayaan. Dan ada sejumlah anak muda, ada anak SMA yang menangkan anak SMA. Satu sekolah 200 orang dimenangkan buat Tuhan. Tukang beca
menangkan tukang beca 1.000 orang per tahun. Anak gadis menangkan anak gadis. Dan orang India yang kami kunjungi tidak mengenal film-film India yang mempengaruhi wanita-wanita di Indonesia. Suka nonton film India. Bahkan artis-artis terkenal seperti siapa namanya itu? Hah? Hafal ya? Itu nyaris India Selatan nggak kenal nama itu. Artinya mereka tidak punya waktu untuk menyaksikan film-film itu di televisi. Dia punya waktu hanya habis untuk pergi dan membawa orang ketemu Kristus. Beberapa bulan lalu kami pergi ke Korea Selatan. Dan nggak ada orang nonton film-film Korea. Drakor tuh nggak ada. Kita di Indonesia aja. Yang ibu-ibu habiskan waktu, anak-anak muda habiskan waktu nonton drakor. Jadi 3 negara ini, China yang terkenal dengan produk-produk China yang mempengaruhi Indonesia. Film-film India yang mempengaruhi orang Kristen di Indonesia. Film drakor, drama Korea yang mempengaruhi orang di Indonesia. Tapi orang itu sendiri nggak nikmati. Yang mereka kerjakan adalah pergi dan pergi dan pergi. Tiada hari tanpa menangkan jiwa buat Tuhan. Siapakah yang akan kutus? Yesaya tanpa ragu-ragu, tanpa dialog, tanpa bertanya kepada siapapun. Dia berkata, ini aku, utuslah. Umur 25 tahun. Dia sejak remaja sudah terbiasa menyembah di bait Allah. Dia menghadapi kekuatan-kekuatan kuasa yang begitu dahsyat. Ancaman maut. Utus kemana? Mereka yang sedang terikat dengan narkoba. Mereka terikat dengan free sex. Mereka rencana bunuh diri. Hidup di luar kemuliaan Tuhan. Memberontak terhadap orang tua. Menghindari persekutuan gereja. Hidup dalam keadaan foya-foya. Hidup sia-sia. Tidak punya harapan. Membuat orang tua menangis. Tapi gereja sibuk ngapain? Rapat. Panitia. Bangun gedung. Makan. Kalau TV siarkan, artinya fakta benar. Karena itu pertanggungjawaban sosial. Dan gereja mesti buka matanya untuk melihat. Saya berdoa supaya anak muda hari ini. Kalau Tuhan tanya hari ini, siapakah yang akan kuutus? Karena Injil Kerajaan Allah harus diberitakan kepada segala suku bangsa, baru tiba kesudahan. Bilang amin. Amin. Itu Yesus yang bilang. Nah, salah satu suku yang muncul hari-hari ini, dia bernama suku milenial. Dan suku itu sedang mengalami namanya kehilangan kuasa. Tapi kita santai aja. Mulai dengar itu peristiwa sampai refleksi singkat. Ya Tuhan, kalau gereja udah punya kesadaran tentang kebangkitan Kristus, siapakah yang akan kuutus? Saya berdoa supaya ibu-ibu nggak punya waktu lagi habiskan di drama Korea. Tidak punya waktu untuk drama sinetron India, film India. Tidak punya waktu hanya untuk memeriksa barang-barang KW-KW dari China. Tapi mereka punya waktu untuk membawa orang-orang yang sedang kita saksikan hari ini. Saya berkeliling dari Aceh sampai di Papua. Pulang pergi.
Kadang-kadang pergi sama istri, pergi sendiri, dibiayai ataupun biaya sendiri. Makan apa adanya. Hanya supaya orang datang kepada Tuhan. Karena dunia tidak punya jawaban apapun. Dunia kehilangan segala sesuatu. Dunia tidak punya jawaban terhadap narkoba. Dunia tidak punya jawaban terhadap perselingkuhan. Dunia tidak punya jawaban terhadap persinahan. Dunia tidak punya jawaban terhadap perceraian. Hanya firman Allah yang adalah jawabannya. Kenapa? Karena firman itu Kristus. Dan Kristus memilih bayar harganya tema hari ini. Apa itu harganya? Dia lahir di tempat yang hina. Sebab kalau dia lahir di istana, Anda tidak bisa masuk ke istana. Karena di istana butuh ID card. Di istana perlu lapor pas pampres. Anda tidak cukup punya kuasa untuk masuk di istana. Tapi dia lahir di tempat yang hina. Supaya Anda dan saya, kita punya akses berjumpa dengan dia. Di tempat yang hina itu, ada penerimaan apa adanya. Anda datang setiap saat. Dan dia welcome. Dia memilih tempat yang hina. Dia memilih salib. Supaya semua ketakutan kita, dosa kita. Karena kita nggak bisa bayar. Tidak ada satu orang pun yang bisa bayar harganya. Kecuali Kristus. Dan karena Kristus sudah bayar. Maka kita berhak untuk mengucap syukur atas harga itu. Cara mengucap syukurnya bukan pesta. Cara membayarnya kata Paulus. Dalam Roma pasal 1 ayat 14-15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi ternyata rasul besar ini dia berutang. Dia utang kepada orang Yunani yang penuh dengan hikmat dan pengajaran. Dia berutang kepada orang-orang Yahudi yang belajar tentang hukum-hukum Taurat. Dia berutang kepada para terpelajar yang mengajarkan filsafat-filsafat yang luar biasa. Saya berutang kepada guru sekolah minggu saya. Saya berutang kepada guru SMP SMA saya. Saya berutang kepada dosen saya. Saya berutang kepada ibu saya. Saya berutang kepada bapak saya. Saya berutang kepada gembala saya. Dan cara bayar utangnya, aku pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Katakan amin. Amin. Jadi anak-anak muda yang pimpin ibadah hari ini, Anda berutang. Siapa namamu, Dek? Jimmy. Kamu punya utang. Utang terhadap guru sekolah minggu. Utang terhadap ibumu. Utang terhadap bapakmu. Utang terhadap gembalamu. Dan karena itu Anda nggak usah traktir mereka makan. Karena uangmu tidak cukup. Tapi pergi menangkan anak-anak yang sedang terikat narkoba. Di tempat di mana kau berjuang. Jadi sekarang pertanyaannya. Tuhan bilang, siapa yang putus? Siapa yang putus? Ini aku, utuslah aku. Amin. Amin. Jadi kalau kalian nyanyi di gereja ini pimpin ibadah yang begitu, kesannya itu sederhana tapi dalam. Terus kalian refleksi tentang orang-orang yang sedang hancur di mana-mana. Terus hari Minggu kalian datang sini lagi. Terus nanti bicara hal yang sama. Hari Minggu datang lagi. Ngapain? Bukankah itu yang Tuhan suruh dia saya? Pergi bilang buat bangsa ini. Kasih tahu mereka. Kalau Anda diutus, Anda tidak pergi kosong. Anda tidak bawa cek kosong. Karena Anda pergi dengan kemenangan Kristus di atas kayu salib. Dia bangkit, punya jaminan kekekalan. Saya melihat dengan mata telanjang saya, anak-anak SMA di India Selatan. Berapa kamu menangkan?
Pak Pendeta, semester ini saya sial. Kenapa? Saya hanya dapat 200 orang. Dapat 200 satu semester, itu sial. Kita dapat 1 aja nggak dapat tuh. Tukang beca saya tanya, berapa jiwa yang kau menangkan? Pak Pendeta, tolong jangan kasih tahu pemimpin kami. Kenapa? Saya takut dimarahi. Oke, saya nggak kasih tahu, tapi kamu beritahu saya berapa tukang beca yang kamu menangkan. 1 tahun, Pak, hanya 1.000 jiwa yang saya dapat. 1 tahun 1.000, itu dia bilang apa? Hanya. Saya tanya caranya, bagaimana caranya tukang beca menangkan tukang beca? Dia bilang begini, kami ini suka ngetem. Dan saya lihat di India, di sebuah kota kecil namanya Gorakhpur. Jadi kalau tukang penumpang datang, itu kan kami antrian. Tukang becanya banyak, penumpangnya sedikit. Jadi kalau ada giliran saya dapat penumpang, saya nggak ambil. Saya suruh teman saya bawa. Loh, kamu kenapa? Cukup, saya punya persediaan di rumah, kamu aja. Datang penumpang lagi, dia kasih lagi yang berikutnya. Itu berlangsung beberapa bulan. Orang penasaran, sama-sama tukang beca, kenapa kamu nggak bawa penumpang? Kan butuh uang. Tapi bagi dia, persediaan di rumah cukup. Dan membuat tukang-tukang beca itu, mereka tertarik untuk datang. Aku mau tahu bagaimana caranya. Dia bilang, aku punya cara. Datang ke rumah, aku beritahu. Dan apa yang dia kasih tahu? Kami hidup berdasarkan firman Allah. Persediaan 1 minggu ini cukup. Tapi kami tahu Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kami. Dan tukang-tukang beca rame-rame bertobat terima Yesus. Tukang beca punya komsel 5.000 komsel. 1 komsel 12 orang. Tukang beca nggak sekolah. Tapi mereka mengandalkan siapa Yesus itu. Siapa yang akan kutus. Aku diutus. Bukan pergi sekolah. Tetapi hidupnya menjadi kesaksian. Siapakah Kristus yang lahir, mati, dan bangkit. Merayakan Paskah artinya kita mesti keluar. Keluar dari comfort zone kita. Keluar dari rasa nyaman kita. Keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Karena berita-berita yang kita dengar dan sebelum terus berlangsung. Dia mengancam kehidupan umat manusia. Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami namanya lost generation. Kehilangan generasi. Bahkan pergi tinggalkan keluarganya. Ibu putus asa, ada anak yang bunuh diri. Siapa yang salah? Tuhan tidak pernah salah. Tapi kita menikmati kesenangan kita. Dan gak ada yang mau diutus. Alkitab mencatat. Bagaimana caranya supaya orang percaya Kristus? Satu kali ada pengadilan agama. Ketika Petrus dan Yohanes dalam kitab Kisah Para Rasul 3 dan 4. Mereka disidang. Siapakah yang kamu beritakan itu? Petrus bilang, kami beritakan Kristus. Siapa dia? Kami tidak kenal dia. Petrus dan Yohanes bilang apa? Kami tidak perlu turunkan Yesus dari surga untuk membuktikan bahwa dia hidup. Kami tidak perlu bawa itu video dia bangkit dari kuburan. Tidak usah. Tapi aku adalah bukti bahwa Kristus itu hidup. Paskah punya kuasa kesaksian dan kuasa pembuktian. Kesaksian bahasa Inggrisnya witness, menceritakan. Saya menceritakan
ketika saya melakukan KKR di sebuah desa terpencil di antara perbatasan Binjai dengan Aceh, ada seorang wanita yang lumpuh beberapa tahun dan dia bisa berjalan kembali. Itu saya menceritakan kesaksian yang saya lakukan. Tetapi kesaksian cerita itu, story itu tidak cukup. Karena semua orang bisa karang cerita. Tapi yang kedua, dia pakai istilah evidence. Evidence artinya bukti. Bahasa Latin, in criminalibus probationes beden esse luce clariores. Bukti harus lebih terang dari cahaya. Siapa bukti bahwa Kristus itu bangkit? Aku buktinya. Anda nggak perlu cari keterangan apapun dari manapun. Akulah buktinya. Berarti kesaksian kita, hidup kita, perkataan kita, tindakan kita, pelayanan kita, semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan adalah bukti bahwa Kristus itu hidup. Bilang amin. Amin. Berarti kekristenan yang sejati bukan beribadah di ruang-ruang ibadah saja. Kekristenan sejati adalah kekristenan yang mempersembahkan hidupnya buat Tuhan. Siapa yang akan kutus? Ini aku. Utuslah aku. Kemana? Tuhan tahu tempatnya. Dan dia akan tuntun Anda untuk mengerjakannya. Bahkan sebelum Tuhan tuntun, dia buka di depan matamu. Ada yang narkoba. Kenapa mereka narkoba? Mereka tidak tahu jalan. Ada yang hampir bunuh diri. Kenapa? Dia tidak tahu jalan. Maka Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Berarti gereja berdiri di atas hulu gunung-gunung. Dan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang untuk mendapatkan pengejaran firman Tuhan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun, katakan berduyun-duyun. Karena apa? Mereka ingin ketemu jawabannya. Dan jawaban yang pasti ada di rumah Tuhan. Kenapa dia pasti? Karena rumah Tuhan bersumber pada kebenaran firman Allah. Siapakah firman Allah? Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk keselamatan dunia. Pegang teguh kebenaran ini, saudara-saudaraku. Supaya kita tiap hari tergerak hati. Gereja mesti keluar dari comfort zone-nya. Gereja-gereja modern sekarang kerjanya apa? Rapat ratusan miliaran rupiah. Hanya untuk rapat, makan, rapat di hotel-hotel mewah, rapat, makan, rekreasi, jalan-jalan. Tapi ada banyak keluarga yang hancur hidupnya. Ada banyak wanita yang kehilangan pengharapan. Ada banyak pria yang tidak punya jalan keluar lagi. Ada anak-anak muda yang bunuh diri. Dan memilih semua jalur-jalur tadi. Karena gereja tidak memberi pengajaran yang benar. Sekarang jalan keluarnya apa? Pasca jalan keluarnya apa? Supaya ayat ini kita penuhi. Ini aku, utuslah aku. Paulus beri jalan keluar. Bagaimana caranya supaya anak-anak muda kita, para pria, 1, 2, 3. Yes. Para wanita, nih saya kasih tahu caranya. Paulus bilang begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang
hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya terangkan ayat ini. Jalan keluar supaya yang kita saksikan dan ketakutan-ketakutan dan keputusan mereka untuk pergi mewakili anak muda. Kenapa Paulus bilang begini? Persembahkan tubuhmu. Ada apa? Begini, di zaman Paulus atau sebelum Paulus, orang suka menyembah di Bait Allah di Yerusalem. Cara penyembahannya harus bawa kurban persembahan. Kurbannya bukan uang, bukan barang, tapi harus bawa hewan ternak. Kenapa? Karena tubuhnya dibakar, darahnya dipercikan untuk pengampunan dosa, dan asap yang naik itu untuk memuliakan Allah. Itu tradisi masyarakat perjanjian lama. Dan bahkan di zaman Bait Allah. Jadi orang ke Bait Allah mesti bawa apa? Bawa hewan. Problemnya ialah Bait Allah dari Yerusalem. Sedangkan orang-orang datang dari berbagai tempat. Ada yang datang dari Galilea, dari Nazaret, ya, yang sudah pergi Israel pasti tahu jaraknya. Ada yang datang dari Bethlehem, datang dari Yudea, datang dari Samaria, cukup jauh. Nah, kalau dia bawa domba, bawa hewan, bukan hanya dia yang lelah, hewannya bisa cacat. Nah, sementara di hukum yang berlaku, persembahan tidak boleh hewan yang cacat. Para imam di Bait Allah menyediakan hewan ternak di Bait Allah, di belakang Bait Allah. Termasuk Simon orang Kirene, mana mungkin dia bawa domba dari Afrika Tengah, lewat laut pula. Kan bisa mati dombanya. Nah, jadi bagaimana caranya? Semua hewan ternak itu udah kumpul, tapi imam-imam menyeleksi domba-domba yang cacat, dibuang, dipisahkan, yang sempurna dipisahkan di sana. Caranya begini. Ini imam, ini anggaplah ini semua domba-domba yang ada di belakang Bait Allah. Lalu imam datang periksa. Ini domba ini tidak layak dipersembahkan karena matanya rusak, kan pakai kacamata. Dia dianggap cacat. Yang ini layak dipersembahkan. Lihat. Lalu imam itu bilang apa? Dikuduskan, artinya dipisahkan. Nah, dipisahkan. Perhatikan ya. Ini dia dipisahkan. Dipisahkan dari mana? Dari yang cacat-cacat itu. Ya, itu begitu polanya. Saya cerita ini bukan karang, ini peristiwa di Bait Allah. Supaya kita ngerti kenapa persembahkan tubuh. Nih, dia datang periksa lagi. Domba yang satu ini lebih cacat lagi. Tidak hanya matanya, tapi kepalanya juga botak. Jadi, akhir tidak jadi. Akhir. Ya. Dia datang periksa lagi. Ini sempurna. Tapi botak dikit. Lihat, ya. Jadi imam itu pisahkan, katakan pisahkan. Pisahkan itu bahasa aslinya kudus. Kudus artinya kados, dipisahkan. Ini mereka dipisahkan. Ini Abakir. Kenapa? Udah tua. Darahnya kental, nggak bisa. Jadi tugas imam menyeleksi hewan-hewan yang dibawa ke belakang Bait Allah. Yang terpilih ini dianggap sempurna untuk dipersembahkan. Yang tidak terpilih boleh dijual atau bikin sop torpedo, sop bunting. Sekarang orang datang menyembah di Bait Allah. Cukup bawa uang, datang tanya sama imam, saya mau mempersembahkan kurban. Yang ini berapa duit? Oh, itu karena agak sedikit kurus, jadi cukup 5 duit. Sesuai kemampuan.
dia kasih bayar 5 duit ke imam, kemudian dia ambil hewan ini, karena udah dibayar lunas, berarti kan bayar lunas, bayar harganya, kemudian dia datang sama imam yang sedang mempersiapkan pengakuan dosa. Dia ngaku dosa imam, dosaku A, B, C, D. Ini kurban persembahan. Lalu imam menyembeli itu kurban. Dia disembeli, darah dipercikan, terus tubuhnya dibakar. Selesai pengampuan dosa. Selesai. Datang lagi, satu lagi, datang dari Tangerang. Berapa? Dia oke lah, ada sedikit isinya. Jadi 10 duit, bayar 10 duit, ambil lagi, prosedurnya sama. Dosaku A, B, C, D, dan sekarang ini kurban persembahan. Disembeli, darah dipercikan, tubuhnya dibakar. Yang terakhir datang lagi, ini berapa? Oh ini agak sedikit gemuk, ada lemaknya. Dan lemak itu disukai Tuhan, jadi agak mahal dikit. Selesai. Paulus tahu itu, kenapa? Dia ahli Taurat. Waktu dia datang ke Roma, dia kutip peristiwa ini, lalu dia bilang begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kenapa hidup? Dia disebut persembahan hidup karena hewannya masih hidup. Yang kudus karena dipisahkan dari yang cacat itu. Jadi ibadah yang sejati itu bukan bawa Alkitab ke gereja. Ibadah sejati bukan main organ saja. Ibadah sejati adalah persembahkan tubuh buat Tuhan. Pertanyaannya, tubuh itu apa? Siapa nama muda? Benaya. Siapa? Abraham. Dua ini nama Alkitab. Kamu nama Alkitab. Benaya, Abraham. Nama-nama Alkitab. Farel, itu nama dari mana? Tapi nggak apa-apa. Karena banyak orang punya nama Alkitab, tapi kelakuannya alkohol. Tapi mereka ini enggak. Nah, perhatikan. Sekarang Pak Pendeta mau tanya. Tubuh itu, mata masuk tubuh nggak? Masuk. Hidung masuk tubuh nggak? Masuk. Tangan masuk tubuh nggak? Nah, karena kamu sudah dipersembahkan buat Tuhan, kamu bukan milikmu lagi, kamu milik siapa? Milik Tuhan. Jadi kita milik Tuhan. Amin. Maka Anda nggak boleh sembarangan dengan milik Tuhan. Kenapa orang narkoba? Kenapa orang hidup dalam pornografi? Hidup dalam bunuh diri? Karena dia nggak ngerti tujuan hidupnya. Kamu milik Tuhan. Amin. Kamu milik Tuhan. Amin. Kamu milik Tuhan. Walaupun namamu tidak dari Alkitab, tapi kamu milik Tuhan. Itu yang Paulus bilang begini, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dipisahkan dari dunia, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang masuk akal, reasonable, yang sejati. Kasih tepuk tangan buat 3 anak muda ini. Apa kita berdoa supaya kalian benar-benar mempersembahkan tubuh buat Tuhan. Itulah caranya kita menyelesaikan. Itulah caranya kita didik anak-anak kita didik wanita-wanita modern, anak-anak pria modern, supaya persembahkan diri buat Tuhan. Maka berita-berita ini hanya memberitakan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Tapi mereka yang mengenal Kristus akan menjadi solution maker. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Kita mau ke GSJ Geraha Raya. Kenapa? Di sana ada jawaban. Tidak ada orang yang bunuh diri karena mereka ngerti firman Tuhan. Di sana ada jawaban, tidak ada yang narkoba masuk penjara karena mereka ngerti kebenaran firman. Firman siapa? Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Dan kebangkitan dia membuat saya bergairah untuk memberitakan keselamatan bagi bangsa-bangsa. One, two, three. Yes. Saya mau berdoa buat mereka hari ini. Anak muda semua boleh berdiri. Yang belum menikah, yang gadis-gadis, yang anak pemuda remaja. Bapak Ibu, halo Bapak Ibu.
Jangan pelit. Bantu mereka. Siap. Siapkan dana buat mereka untuk membangun karakter Kristus yang nyata. Amin. Jangan berhitung dengan mereka. Para orang tua, mama-mama udah tua, nggak usah lagi masuk keluar salon. Uangnya kasih buat anak-anak untuk belajar firman Tuhan. Amin. Amin. Topan mereka. Kenapa? Karena di banyak tempat gereja dipenuhi oleh orang tua-tua. Saya berdoa hari ini supaya anak muda di gereja ini. Ini bukan soal gesja. Ini soal kerajaan Allah di bumi. Amin. Kita doakan mereka supaya mereka punya jawaban yang sama. Siapakah yang akan kuutus? Ini aku, utuslah aku. Kemana engkau pergi? Ada teman-temanmu yang narkoba. Ada teman-temanmu yang mau bunuh diri. Ada teman-teman yang terikat dengan pornografi dan terikat dengan dunia yang tidak benar. Itu tempat di mana engkau diutus. Siapa yang utus? Tuhan yang utus. Siapa Tuhan? Yesus Kristus yang bangkit. Dan dia punya kuasa melebihi kuasa apapun. Dunia tidak akan merekam engkau, tapi surga akan merekam engkau. Dan dia tahu apa yang kau kerjakan. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita arahkan tangan kita untuk berdoa buat mereka. Bapak, hari ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar kebenaran firman ini menjadi nyata. Anak-anak muda ditempatin di gereja ini. Mereka menjawab panggilan Tuhan. Siapa yang akan kuutus? Mereka menjawab, ini aku, utuslah aku. Maka hari ini Tuhan, genaplah firman-Mu. Anak-anak muda ini akan dipakai Tuhan dahsyat untuk memenangkan generasi mereka. Ada banyak anak muda yang hancur hidupnya, ada banyak anak muda yang kehilangan jalan, ada banyak anak muda yang tinggalkan Tuhan, ada banyak anak muda yang tinggalkan gereja. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, kami orang tua kami bersatu hati, para hamba-hamba Tuhan bersatu hati, kami melepaskan otoritas Tuhan. Bara api itu kena di mulut mereka dan mereka disucikan, mereka dipersembahkan buat Tuhan. Tubuh roh jiwa mereka dipersembahkan buat Tuhan, dan Tuhan akan pakai mereka memenangkan jiwa, membawa generasi mereka untuk datang kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Bapa, lengkapi mereka, hidup mereka dipenuhi kemuliaan Tuhan. Roh Kudus tuntun mereka kemanapun mereka pergi. Mereka akan berhasil dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka, dan mereka sungguh-sungguh menjadi tanda yang baru bahwa dunia ini akan diubahkan. Ada harapan baru buat gereja, ada harapan baru buat orang tua, bahwa anak-anak muda dipakai Tuhan dahsyat untuk memenangkan jiwa buat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk para orang tua, menopang mereka. Kami berdoa untuk gereja, menopang mereka. Dana yang dibutuhkan untuk mereka membangunkan karakternya menjadi seperti seorang Yesaya, bahkan lebih dari Yesaya, seperti seorang Yesus Kristus yang bangkit dan mengalahkan maut. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan buat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pengurapan Tuhan terjadi atas mereka. Hikmat-hikmat Tuhan atas mereka. Roh Kudus tuntun mereka di setiap perjalanan hidup mereka. Engkau berhasil dalam studimu, engkau berhasil dalam pekerjaanmu, engkau berhasil dalam pelayananmu. Kemanapun engkau pergi, ada serafi yang menjaga engkau disucikan, tubuh roh jiwamu dipersembahkan buat Tuhan. Dan engkau, Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib melalui hidupmu. Ada generasi yang diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.